terhormat Bapak-Bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari pengunduran pengacara Silitonga karena keterangan tersangka Baradae berubah-ubah. Dalam kasus perkara Ferdy Sambo, semula menyatakan Brigadir J memasuki kamar Ferdy Sambo dan istrinya sedang ketiduran dan menodongkan senjata. Lalu istri Ferdy Sambo berteriak, lalu ada yang jalan dari lantai 2 ke lantai 1. Langsung Brigadir J menembak sebanyak 7 kali dari jarak 4-7 meter kepada Baradae, tidak kena. Untuk membela diri, langsung Baradae menembak 5 kali Brigadir Joshua, langsung kena dan mati. Dalam kasus posisi di atas, keterangan Baradae dalam posisi baru ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditunjuk pengacaranya Silitonga, tidak berapa lama mengundurkan diri sebagai pengacara Baradae. Karena keterangan Baradae selalu berubah-ubah, berulang-ulang, sehingga kesal pengacara Silitonga, lalu mengundurkan diri. Pengunduran pengacara Silitonga sebagai pengacara Baradae tidak baik, tidak pantas sebagai pengacara. Posisi Baradae berubah-ubah tidak masalah dan tersangka bebas berbohong atau mengakui perbuatannya. Hanya saja kalau berbohong risikonya nanti dihukum lebih berat dari biasanya oleh hakim. Tetapi kalau langsung mengakui perbuatannya, hukumannya diringankan hakim. Keterangan saksi di pengadilan sudah disumpah memberikan keterangan tidak benar, dapat dituntut di muka pengadilan, dihukum hakim sesuai perbuatannya. Jadi kalau tersangka berubah-ubah keterangannya, berbohong dan lain sebagainya, tidak masalah. Karena kalau nanti dia terbukti dia berbohong, diperberat hukumannya. Tetapi kalau dia langsung mengakui, diperingan hukumannya. Lain dengan saksi. Kalau saksi yang sudah disumpah memberikan keterangan tidak benar, dapat dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perbuatannya dia. Karena saksi itu sebelum memberikan keterangan disumpah dulu. Kalau sudah disumpah memberikan keterangan yang tidak benar, dapat dihukum. Pengacara mendampingi tersangka Baradae hanya meluruskan persidangan tersebut berjalan dengan adil sesuai aturan hukum yang berlaku. Bukan kalau sudah ada pengacaranya agar terdakwa atau Baradae dibebaskan. Karena kalau terdakwa bersalah tetap dihukum hakim walaupun ada pengacaranya Silitonga tersebut. Harapan saya agar pengacara mendampingi tersangka di pengadilan berjalan dengan adil tanpa merugikan hak tersangka di pengadilan sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi yang penting saksi itu didampingi pengacara. Yang penting pengacara ini melayani agar jalannya persidangan itu berjalan dengan baik dan adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak ada nanti hak-haknya si terdakwa itu yang disalahkan sehingga berjalan dengan baik. Itunya fungsinya pengacara itu. Bukan berarti kalau ada pengacara dia jadi tak bebas, tidak. Walaupun dia ada pengacara, perbuatannya kalau salah ya tetap dihukum oleh hakim. Itulah ketentuan daripada persidangan ini, di mana keterangan saksi itu berbeda dengan keterangan terdakwa. Kalau keterangan terdakwa itu dia dalam memberikan keterangannya di dalam berita acara di kepolisian, dia boleh berbohong. Sekarang hari ini keterangannya begini, besok keterangannya begitu. Dia berbohong lah ya. Dia bebas berbohong dan juga bebas dia menyatakan kebenaran atau mengakui keterangan. Ketentuannya hanya satu. Kalau dia terbukti berbohong memberikan keterangan tersebut, hukumannya diperberat hakim nanti. Tetapi kalau dia memberikan keterangan yang benar, ya tentu dijatuhkan hukum oleh hakim sesuai dengan perbuatannya yang lebih ringan dari biasanya.
Sedangkan pengacara, kalau pengacara sudah disumpah, kemudian memberikan keterangan, dia harus memberikan keterangan yang benar. Apa yang dilihatnya sendiri, apa yang dirasakannya sendiri, apa yang dialami sendiri, dan tidak boleh kata pendapatnya, tidak boleh. Apa itu ketentuan 3 itu yang harus diberikannya. Kalau dia berbohong memberikan keterangan tersebut karena dia sudah dua sumpah, maka perbuatannya dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Karena ancaman hukumannya, orang yang berbohong itu berat juga ancaman hukumannya itu. Sehingga kalau setiap orang dijadikan saksi, kalau sebelum memberikan keterangannya disumpah dulu sesuai keyakinannya, maka dia supaya memberikan keterangan yang benar di muka persidangan. Kalau dia nanti tidak memberikan keterangan, dia bisa dihukum. Dan makanya jangan memberikan keterangan yang tidak benar. Berikanlah keterangan benar, terutama saksi kalau sudah disumpah sebelum memberikan keterangan tersebut. Jadi harapan saya agar pengacara mendampingi tersangka, pengadilan berjalan dengan adil tanpa merugikan hak tersangka di pengadilan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.